Sui bang, oke gaskan lah Sui ya. Dari Mas Chandra Tasti doge abangku katanya. Oke oke. Oke yang udah hadir jangan lupa untuk tap tap like-nya dan komen-komen teman-teman ya. Sui, Sui ora jamu ya kan. Idi Sui kok mantep ini kayaknya nih. Dia konsolidasi tapi ada chance untuk naik. Tas rokok gue mati cuy. Oke teman, kita langsung gaswi ya. Ini kebetulan request dari Mas Yana Juliana ya. Yana Juliana 3475. So, bagaimana untuk kondisi SWI ya? Sepertinya hampir semua altcoin untuk short termnya akan ada kenaikan, tapi gue nggak jamin ini akan ada kenaikan besar. Ini hanya sebatas kenaikan ini ya teman, yang uji resisten ya. Kalau misalkan nggak bisa, ini akan turun lagi gitu kan. Nah ini yang gue lihat teman ya, ini kan kita lihat ya resisten terakhir untuk SWI ini tuh ada di area sini nih. Nah ini kan terus untuk support terakhirnya di sini. Nah kalian bisa lihat di sini ya, ini pergerakan konsolidasi men. Jadi pergerakan konsolidasi, dan yang gue lihat ini akan ada kayak gini. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi artinya apa? Artinya ini SWI akan ada chance naik. Mas Dwi Setiawan, waduh telat. Enggak, tenang aja, tenang. Masih 25 menit gue live. Kemarin Mas Dwi tanyain ya di grup ya. Oke, apakah memang benar ini akan ada kenaikan? Memang sih ya temennya, dari stok RSI-nya ini belum konfirm 100% ya. Jadi masih harap hati-hati. Kalaupun memang ada turun, ini turunnya nggak bakal besar-besar amat ya. Tapi pada dasarnya ini memang udah di bawah ya cuy. Ini memang udah di bawah temennya. Jadi kalau memang nanti lu pengen maksimal masuknya, lu harus sabar sedikit dulu ya. Sedikit lagi ya. Sabar sedikit lagi. Ya. Sabar sedikit lagi karena ini belum gue melihat stok RS-nya belum ada konfirmasi kenaikan. Ya memang si posisinya itu udah di bawah men. Posisinya itu udah di bawah memang. Cuma ini gue belum lihat sama sekali akan adanya suatu konfirm kenaikan, belum. Jadi artinya apa? Artinya ketika memang nanti di demandnya itu lebih banyak sell-nya, gue pikir ini masih harga akan tertekan. Gitu ya teman. Jadi nanti pola-pola pergerakannya model-model seperti ini nih yang gue lihat. Nah, nanti posisi yang pas kita masuk itu di mana? Posisinya nanti ketika dia udah di sini. Nah, ketika dia udah di area yang gue kasih tanda merah ini, dimana ini adalah area memang secara historinya di situ untuk titik support oversold-nya ya. Oke. Dan kalau kita cek tadi untuk demandnya masih kecil banget demandnya. Nah kita akan coba cek di time frame 4 jam. Apakah memang ini memungkinkan gitu ya untuk dia naik atau bagaimana gitu. Time frame 4 jam. Wih, 4 jam udah ada kenaikan ya. Berapa persen nih kenaikan 4 jam? 4 jam itu udah naik sekitar, wih, udah total 7% loh men 4 jam men. Hati-hati ya. Bisa jadi ini kenaikan mentoknya lagi jangan-jangan. Dan kita lihat temennya di time frame 4 jam. Nah, kan uji resisten toh. No. Ini agak ngeri-ngeri temen ya. Kalau gue sih lebih menunggu ya, wait and see dulu apakah ini confirm turun atau dia lanjut naik. Ya. Karena dari segi stok RSI-nya ini benar-benar udah di tengah-tengah men, udah di tengah-tengah. Dimana ini adalah area resisten sebelum-sebelumnya ya. Jadi gue pikir lu tunggu aja confirm penurunan atau kenaikan gitu ya temen ya, dari si ini teman. Nah kita lihat temennya, kalau kita saat ini tadi melihat ya bahwa ada chance untuk naik, tapi dari segi volumenya yang sangat kecil seperti ini sangat memungkinkan agak berat untuk si SWI untuk naik. Jadi gue pikir meskipun ini posisinya udah di bawah dan harusnya dia udah loncat,
Tapi ini masih ada chance untuk dia turun. Maksudnya tuh gimana? Konsolidasi, men. Jadi maksudnya konsolidasi gini. Jadi dia masih ada chance untuk gini nih. Nah, konsolidasi seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan garis yang gue kasih putih ini. Nah, enaknya gimana? Enaknya ya lu saat ini sebenarnya masuk nggak masalah sih, masuk nggak masalah. Tapi dikit dulu aja, jangan banyak-banyak. Dan enaknya kita itu tunggu di area demand-nya ya, di area demand-nya ya di 2,3 ya, saat ini masih 24. Nah, ini area demand ya. Jadi so tunggu situ aja, tunggu turun lagi mungkin berapa persen? Tunggu 2 sampai 3% lah ya di 2 dolar atau di sekitar 2,3 lah. Ya, intinya seperti itu. Karena kalau di time frame yang apa namanya? Satu hari. Nih, lu bisa perhatikan ya, satu harinya dia udah di bawah, men. Jadi kalau misalkan di short termnya memang ada penurunan, ini penurunan tipis, temen. Ya, lu bisa tunggu di kepala 2,3 ya, temen ya. Tapi pada dasarnya untuk di time frame satu hari ini sudah memang waktunya dia akan ada kenaikan ya. Tapi tuh nunggu turun dikit lagi nih. Tunggu turun satu kali lagi, turun satu kali lagi dikit gitu ya. Intinya sih seperti itu. Kalau targetnya kenaikan, Bang, ya targetnya mungkin dia akan nargetin di 2,8 lagi, area resisten sebelumnya. Di area sini. Nah, di area situ. Oke. Dari Mas Oscar nih. Ya, Mas Yangkuan nih. Aduh, selamat siang Mas. Ngantuk banget kan siang-siang. Gimana nih BTC Junam? Oke, jadi itu untuk Sui ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari pertanyaan Mas Yana Juliana. Next, berikutnya nih banyak yang request Aster. Dari Mas Asifa ya. Aster gimana Bang? Terus dari Tommy Yauri 692, Bang Aster Bang, apa ada kemungkinan turun lagi katanya. Oke. Oke, teman ya, kita akan coba bahas Aster nih.